1997. Kananda merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang sering juga dipanggil Bapak Gile dan Bocil. Dia terakhir dari keluarga yang sederhana. Ketika usianya menginjak 2 tahun, ia kemudian pindah ke Denpasar, Bali. Guys, kita stop dulu. Jadi di sini Frost Diamond itu 3 saudara, guys. Jadi ada aku, Kananda, ada Bocil juga. Ini Bocil kayak bayi tapi lucu banget ya. Guys, kita stop lagi guys. Jadi dulu Frost Diamond pas masih kecil itu belum ada gadget guys, belum ada HP sama sekali. Jadi dulu kita tuh mainnya tuh kelereng, gangsing, apalagi ya Tamiya. Coba kalian komen siapa tahu Tamiya. Masih banyak lagi guys yang dulu Frost Diamond mainkan pas zaman kecil. Main dengkleng lompat-lompatan pakai batu itu. Apalagi coba kalian komen sebanyak-banyaknya di komen, nanti Frost Diamond bakal kasih love buat yang tahu permainan-permainan zaman dulu sebelum ada handphone ya guys ya. Nah setelah itu ada handphone, itu namanya tuh Nokia. Guys, kita stop lagi. Jadi dulu aku juga pernah TK, SD, SMP, SMA. Nah, terus aku kuliah itu ngambil jurusan akuntansi. Jadi kalau statistik aku jago banget, guys. Nah, akhirnya aku berhenti kuliah dan akhirnya aku fokus nge-YouTube, guys. Jadi sebelum berhenti kuliah itu aku udah nge-YouTube dan aku udah ada channel Frost Diamond dan itu udah hampir 1 juta. Baru aku berhenti kuliah gitu, bukan karena aku mau mulai YouTube terus berhenti gitu. Karena aku udah tahu waktu itu udah ada peluang gitu, guys. Jadi buat kalian jangan tuh kalian jadi YouTuber gitu, guys. Tapi coba dulu aja, kalau nggak bisa ya udah kalian cari hal lain karena semua orang jalannya nggak sama gitu ya guys ya. Jadi jangan pernah kalian tinggalkan pendidikan kalian untuk sesuatu hal. Kalau kalian sudah yakin, terserah kalian mau ngapain ya guys ya. Itu keputusan kalian ya guys ya. Jadi Frost Diamond dulu sudah membuat keputusan untuk meninggalkan kuliah karena aku udah yakin waktu itu ya guys ya. Dan hampir 1 juta waktu itu subscriber aku. Sekali lagi aku tegasin nih guys ya, buat kalian semua, hati-hati dalam memilih sebuah pilihan. Dan setelah itu aku mengupload video pertama aku di YouTube itu pada tahun 2017 ya guys ya. Itu adalah langsung video Minecraft. Karena waktu itu aku lihat tahun 2017 itu lagi rame-ramenya main Minecraft ya guys ya. Dan dari 2017 sampai 2018 pertengahan itu aku itu sering trending guys, trending di umum gitu guys ya. Setelah itu ada fitur baru yaitu adalah trending gaming. Akhirnya dulu pada 2018 awal sampai pertengahan itu kita terus trending 1 sampai 3 ya guys ya. Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama saya yang paling ganteng lagi. Yang paling comel ya. Oke, lanjut. Aci diberikan oleh sang ibu ternyata memiliki arti yang cukup unik. Nama Aci terinspirasi dari film kuno zaman dulu yang berarti Aku Cinta Indonesia. Jadi yang tanya-tanya, Bang itu kenapa namanya Aci, Bang? Aci menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Palembang. Betul sekali. Ia tercatat mengenyam pendidikan TK di Saverius 9 Palembang, SD Saverius 9 Palembang, iya betul. SMP Saverius 7 Palembang, Iya betul dan sekali. SMA Saverius 1 Palembang. Ya, Saverius semua. Ketika masih kecil, Aci mengaku tak memiliki banyak teman. Iya. Karena ia tumbuh sebagai pribadi yang pendiam. Tapi aku nih tipe-tipenya orangnya itu bisa dikatakan kuper teman-teman ya, kurang pergaulan ya, temennya sedikit, duitnya sedikit. Udahlah, gak penting, lanjut play. Sehingga ia kesulitan mencari teman. Betul sekali. Namun meski menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup, di masa sekolah, Aci tak segan berjualan untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Ya, TK belum ngerti duit jadi belum bisa jualan teman-teman ya. Ya, jadi itu aku sampai ya lumayan dikenal teman-teman yang lain itu karena aku sering jualan teman-teman ya. Ya walaupun jualan yang saya jual itu juga saya ambilnya dari toko saya sendiri teman-teman. Ya, bukan hasil modal sendiri tapi punya orang tua juga ya. Aci juga menawarkan jasanya untuk mendapatkan uang tambahan jajan lebih banyak lagi. Ia membuka jasa mengerjakan tugas atau prakarya kesenian. Dari jasa tersebut, Aci mendapatkan upah yang lumayan dari teman-temannya. REGGY. Dan untuk tanggal kelahiran gua adalah di 13 Agustus 1988. Iya, gua sudah tua, udah 32. Tahun ini 32. Ya, tampang gua masih kelihatan muda sih, cuma emang umur gua udah tua, guys. Ya udah, lanjut. Gi semasa kecil merupakan anak yang mempunyai kepribadian ceria dan suka tertawa. Nggak juga Dirinya sih. mempunyai sekaligus dipisahkan dari kedua orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Tunggu dulu. Sebenarnya ada alasannya, teman-teman. Tapi ya itu adalah alasan keluarga kita lah. Kita tidak bisa membeberkan atau memberitahukan alasan-alasan tersebut, teman-teman. Ya kita juga harus ada privasinya sedikit ya, teman-teman. Jadi bukan tanpa alasan, oke? Ia dibesarkan oleh keluarga saudara dari ayahnya. Keluarga, kehidupan yang berpindah-pindah membuatnya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru
Dan itu bukanlah hal yang mudah untuk Regi. Yap, betul Ia sekali. menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Manado, dan Jawa. Kurang satu, bahasa Indonesia, bro. Oh ya, by the way teman-teman, kalau misalnya dipikir-pikir ya, gua itu kalau nggak salah hitung 6 kali pindah-pindah dari umur kecil yang umur 7 tahun tadi, guys. Sekecil gua itu berat banget sih, guys, karena kita dipisahkan sama orang tua dan kalian harus adaptasi secara cepat. Dan fun fact, bahasa Jawa gua, guys, dapatnya D, alias kayak cuma 30 sampai 40. Gua sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa, ya ampun. Ono coroko doso towolo. Abis itu gua udah lupa. Apalagi tulisannya, ya ampun. Susah, guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Regi memiliki kemampuan berbahasa Jawa. Lebih dari 6 tahun. Pada tahun sebenarnya. 2006, Regi memutuskan untuk melanjutkan kuliah dan masuk Universitas Bina Nusantara Jakarta, atau lebih sering dikenal dengan nama BINUS. Wih. Sewaktu kuliah ini, Regi mempunyai pekerjaan sampingan di BINUS, yaitu menjadi marketing BINUS. Betul. 3 tahun kemudian, Dari mana kamu tepatnya tahu? tahun 2009, ia menempati jabatan admisi BINUS yang bertugas melayani para mahasiswa. Dia tahu loh. Kemudian Tahu pada dari tahun mana? 2010, Indonesia. Ia Oh, lahir di amin. Jakarta pada tanggal 5 Februari 1996. Sewaktu Betul. TK, Jess adalah anak yang memiliki kepribadian aktif dan sedikit bandel. Namun meski begitu, Jess bisa dikategorikan sebagai anak yang pandai. Ia mulai main game sejak usia kanak-kanak. Gambarnya keren banget sih, aku akuin, guys, ya. Si milik ayahnya yang merupakan seorang desainer. Mac. Jadi zaman dulu tuh Macintosh, guys ya. Macintosh zaman dulu. Karena awal-awal banget itu papaku punyanya Macintosh terus punya PC. Ya bener sih, bener. Cuman ada tambahan lah gitu. Masa kecilnya cukup beruntung karena sudah bisa menggunakan komputer untuk bermain game. Game pertama yang game ia Sega. main adalah game Sega. Ketika Jess duduk di bangku SD, ia berubah menjadi anak yang pendiam, namun tetap berprestasi. Iya bener banget, guys ya. Aku jadi ceritanya ke warnet itu awal-awal gara-gara ini, guys, gara-gara diajak temanku. Jadi aku nginep di tempat temanku, dia tinggal di apartemen, terus kita diajak nih ke warnet. Ada warnet kebetulan di sana. Main warnet yuk. Apa tuh warnet? Nah, nggak ngerti kan. Ternyata tempat untuk main game gitu, Sering guys. sekali memainkan game Gunbound, Ragnarok, dan Counter Strike yang kemudian Iya, menjadi game iya. favoritnya. Kebiasaan. Wih, keren sih, ini keren animasinya, guys. Gambarnya. Game online ternama dari Indonesia yang mengajaknya bergabung. Namun Jess tidak diizinkan oleh sang ibu untuk ikut bergabung dengan tim tersebut. Ia pun bener akhirnya banget. harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menjadi gamer profesional. Dirinya dikenal sebagai siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Terbukti dia pernah menjadi juara dalam olahraga basket di sekolahnya. Cewek ya. Anak-anak basket itu gampang mendekati cewek gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di sekolah itu ya, jangan main basket lah ya. Main Mobile Legends aja. Langsung es apa nih? Bagi para pencinta game, mungkin sudah tidak Bahkan kenapa makhluk Mars warnanya warna biasa ya? Asal Anda tahu, saya dulu waktu bocah warna muka saya ungu kayak Bapak Thanos ya. Salah sudah ini. Nggak bisa nih. asing lagi dengan nama Irfan 1140. Ya, Memiliki nama asli Andi Irfan atau Andi. Pakai I, nggak pakai Y dong. Andi. Sebenarnya nama saya itu ada dua, cuy. Y. Bukan Andi ya. Andi itu nama di akte. Karena yang buat akte tolol. I don't understand, man. Nama asli saya dari orang tua sebenarnya ADIY, Adi Irfan, nama dari orang tua. Cuman yang buat aktenya salah, jadinya Andi. Ya udah ya. Dan itu sebenarnya bukan pakai Y, pakai I, cuy. lebih dikenal dengan sapaan Irfan, lahir di Balikpapan pada 4 November 1990. Lahir Dromale versi Mars ya. Sejak Ini versi bumi kayaknya. kecil dirinya sudah menyenangi dunia kreatif seperti menggambar, kaligrafi, dan videografi. Hingga Ya benar, saya dulu suka gambar dari kecil, bahkan ya dari saya SD saya memang suka gambar, kaligrafi. Bahkan bagi kalian yang tidak tahu, saya waktu SD itu selalu juara kaligrafi, juara 1 ya. Kenapa? Karena cita-cita saya ingin menjadi ustadz cuy pada saat itu. Anjay. dan juga belajar editing video. Ya dulu saya emang buat animasi, karena dulu tuh saya nggak tahu aplikasi animasi itu pakai apa, jadi saya ulik-ulik sendiri gitu loh. Kalian harus berkreatif cuy, menggunakan seadanya ya. Bahkan saya pakai paint, saya gambar satu-satu paint ya, bukan Akatsuki cuy. Saya gambar satu-satu terus saya masukin ke Movie Maker, itu kayak Premiere zaman sekarang. Itu Movie Maker itu aplikasi editing punya Windows zaman dulu. Ya jadi Untuk ya. membuat animasinya. Kecintaannya pada bidang Ini ini siapa ini? Ini Thanos apa? Kenapa ada Thanos? juga ia banyak pelajari dari sang kakak yang juga menekuni dunia desain grafis. Ya kakak saya suka desain grafis,
Tapi tolong dong, sejak kapan kakak saya ganti kelamin menjadi pria ya? Saya laki-laki paling tua cuy, kakak saya 2 biji cewek ya. Oke. Givari Hanif Muslim adalah YouTuber asal Indonesia, Iye. pemilik channel Stressman. Iye. Givari lahir di Jakarta pada Kok tanggal bagus, 19 teman-teman? September 1995. Iye, apa sih? Gue reaction kok iye. Jadi buat yang belum tahu, nama gue tuh Givari. Gue juga jarang ngasih tahu teman-teman. Gue jarang bikin Q&A. Gue jarang bikin sesuatu. Jadi pasti ada yang belum tahu. Silakan kenalan dulu ya kan, nama saya Lucu. Givari menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SD 6 Petang, Jakarta. Tahu aja nih Saat bocah. masa SD, Tahu lah ya. bisa dibilang sebagai anak yang pendiam dan pemalu. Namun ia masuk dalam jajaran murid berprestasi karena selalu mendapat ranking saat SD. Iya, tidak juga sih teman-teman. Sebenarnya gue dapat ranking tuh di kelas 5 sama kelas 6 doang. Ya. Jakarta semua coy. Orang asli Jakarta saya. Givari sudah sangat menyukai dunia game. Nah lo. Namun saat masih di taman Lagi kanak-kanak, main gundu, gua kok Givari bagus mengenal yang gambarnya. namanya game digital. Iya, Iya, masih coy. sangat Dulu tuh masih seru-serunya gitu kan. Main gundu, main layangan, main apa lagi tuh, main panggal. Apakah ada yang tahu panggal? Pokoknya banyak lah coy. Tidak cuma main gini-ginian doang kayak ya ampun, bener-bener di rumah doang lu pada. Keluar apa? Main layangan gitu kan. Saat duduk di kelas 6 SD, Givari mulai mengenal game di PlayStation. Iya, Ia pun tidak sering juga pernah sih. berlama-lama bermain game di tempat rental PS atau warnet. Iya. Sampai-sampai sang ibu pernah Nah, mendatanginya ke tempat rental PS. Terciduk untuk saya, menunggu coy. Givari pulang. Terciduk. Saat SMP, Saya pernah terciduk. semakin tak bisa Waduh lah ya. terbendung. Ia semakin sering bermain game di rental PS atau warnet. Givari juga sering izin ke orang tuanya untuk mengerjakan tugas. Nah lo. Namun, ia hanya benar-benar mengerjakan tugas selama 10 menit saja. Nah lo. Selebihnya, ia malah bermain game di warnet atau rental PS selama berjam-jam. Bodoh amat lah ya. Bilangnya ngerjain tugas gitu kan, Mak. Ngerjain tugas, Mak. Oke, ini dia dan Obit Obit. dikenal sebagai YouTuber Obit gaming dikenal, yang namanya mulai menanjak naik. Waduh, Namun, waduh. Obit bukanlah nama sebenarnya. Pemilik channel ini memilih nama Obit karena Ya. dirinya adalah pencinta anjing. Sebab Guys. di lingkungan rumahnya kebanyakan anjing diberi nama Obit. Tuh, buat kalian nanya jadi apa arti nama Obit, sebenarnya Obit nggak ada nama arti apapun ya kan. Jadi bener-bener pure itu cuman sebuah nama aja gitu. Pikir lagi gitu, Obit langsung pakai nama Obit ya, udah gitu ya kan. Tak hanya menyembunyikan identitas asli, Obit juga tak menampakkan wajah pada setiap videonya. Visualnya di semua video digambarkan sebagai anjing ras Jepang, yakni Akita. Bahkan suaranya pun Waduh, disamarkan. waduh. Ini agar sebenarnya Obit, identitasnya Nih buat benar-benar kalian yang nanya tertutupi. Obit siapa nih, nggak penting lah Obit siapa. Yang penting Obit masih bisa terus menghibur kalian ya kan. Obit sendiri adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Nah, Keempat benar. kakaknya semuanya adalah perempuan. Perempuan, ya kan? Nih sayang banget ya perempuan ya, bukan gimana ya. Kalau 5 anak laki-laki mungkin kita bakal bisa buat squad PUBG ya. Obit Aduh, kecil aduh, adalah aduh. anak pemalu dan tak mudah akrab dengan orang baru. Nah, Ia bisa dibilang sebagai anak rumahan dan jarang sekali waduh, anak berpergian. rumahan gak itu gini ya. Obit tuh sebenarnya orangnya memang susah banget kalau berkomunikasi dengan orang baru gitu kan. Jadi kayak misal ketemu orang baru sebelahan gitu, bahkan sebelahan nih Obit nggak bakal bisa jawab, nggak bakal bisa bilang halo kenalin, aku Obit ya kan, bisa nggak jadi teman gitu, nggak bisa. Obit tuh orangnya nggak bisa begitu ya kan. Jadi bener-bener agak-agak susah gitu Obit untuk berkenalan dengan orang baru gitu ya. Tapi kalau di game Obit tuh bisa weh, karena game-game sekalian kita tahu lah. Bocahan si Jabat yang merupakan seorang pendeta dan Ibu Krisi Ramensa Betul, yang gambarnya merupakan bagus ibu rumah banget. tangga. Dan Jerome lahir sebagai anak mukanya tuh kedua mirip dari sama- keluarga yang sederhana dengan Mukanya mirip. kakak bernama Jaehyun si Ya. Jabat dan adik bernama Jesse si Jabat. nah sebenarnya kakak aku namanya Jaehyun Panangian Sejabat. Adik aku namanya Jesverel Porman Sejabat. Panggilannya Jesse. Nah kalau kalian perhatiin, Pada ya Mei betul. 1998, kerusuhan Iya, terjadi di 98, kejadian 98 Jakarta dan itu ya. beberapa daerah di Indonesia. Menurut prediksi dokter kandungan, Jerome seharusnya lahir sekitar tanggal 6-8 Mei 1998. Ya benar. Namun takdir Tuhan berkata lain. Ia lahir lebih maju dari prediksi dokter. Dan benar saja, di tanggal prediksi dokter, kerusuhan besar pecah di Jakarta. Mungkin aku nggak selamat atau kondisinya bakal parah. Next. Saat bayi, Jerome bahkan tak bisa mendapatkan asupan gizi yang baik.
Orang tuanya tak mampu beli susu. Jangankan membeli susu, mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit. Ditambah adanya penjarahan di sejumlah titik di Jakarta. Iya. Sehingga barang-barang bahan pokok sangat sulit didapat dan harganya merangkak naik. Kesulitan mencari sekolah dengan biaya yang terjangkau. Sampai pada akhirnya ia dan sang kakak mendapat bantuan beasiswa dari IPH School Surabaya Terima kasih IPH yang School. dapat dikategorikan sebagai sekolah swasta nasional plus Bener banget. dengan bayaran mahal. Di sekolah ini teman-teman Jerome mayoritas merupakan anak-anak dengan ekonomi berada di Surabaya. Disinilah cita-cita Jerome bermulai. Bener banget. Sehabis liburan sekolah, biasanya teman Jerome kecil kala itu mulai terinspirasi dan bertekad untuk bisa pergi ke luar negeri bersama keluarga. Ia berpikir pendidikan adalah satu-satunya cara agar bisa ke luar negeri. Berawal dari cita-cita Jerome kecil yang polos, hal ini yang dijadikan pegangan selama menjalani masa sekolah demi proses untuk mendapat beasiswa. Yo, terima kasih buat kalian telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis.